أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Buku yang dibaca adalah Jangan Bakar Taman Surgamu, Jalaluddin Rahmat, karya Jalaluddin Rahmat. Kita masuk pada halaman 12, dua rukun takwa. Menghindari dosa dan melakukan ibadah, dua-duanya adalah komponen takwa. Jadi rukun takwa itu ada dua, yaitu menghindari dosa dan melakukan ibadah. Ada dua rukun takwa. Pertama, menjauhi apa yang dibenci atau dimurkai Tuhan. Dengan kata lain, menjauhi keburukan. Kedua, melakukan apa yang dicintai dan diridhoi Tuhan, yaitu melakukan kebaikan. Jadi ada dua rukun takwa di sini yang perlu kita ketahui. Pertama, bahwa kita harus menjauhi yang dibenci dan dimurkai Tuhan. Yang dibenci dan dimurkai Tuhan itu banyak. Misalkan bohong, memarahi orang tua, kemudian tidak melaksanakan aturan, tidak berpuasa, tidak sholat. Nah, itu hal-hal yang, atau kita bertengkar sama teman, itu hal-hal yang harusnya kita jauhi, karena itu akan menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua yang tadi disebutkan adalah melakukan apa yang dicintai Tuhan dan diridhoi Tuhan. Jadi kata kuncinya yang kedua ini adalah cinta dan ridho Tuhan. Jadi seharusnya kegiatan-kegiatan kita itu, kalau kita mau termasuk orang yang bertakwa, maka kita harusnya dilandaskan pada kecintaan dan keridhoan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita merinci misalkan apa saja yang dicintai dan diridhoi Allah Ta'ala. Nah, yang dicintai dan diridhoi itu pasti adalah sesuatu yang sifatnya kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Satu, misalkan kita melaksanakan sholat, itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Melaksanakan puasa dicintai oleh Allah Ta'ala. Hormat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, belajar, itu dicintai oleh Allah Ta'ala, diridhoi. Tetapi kalau kita kebalikannya, maka kita akan dibenci oleh Allah Ta'ala. Ada dua hal di dalam kehidupan ini yang akan bermuara pada ketidakbaikan, pada sayi'ah, pada mazmumah, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu, dan yang kedua melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang lain. Jadi ada dua hal yang akan bermuara pada keburukan-keburukan, yaitu pada syai'at, pada mazmumah, pada akhlak yang buruk, yaitu kalau kita menyakiti dan mengganggu orang lain. Selama kita tidak menyakiti dan tidak mengganggu orang lain, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, maka kita berada dalam rukun takwa yang disebutkan oleh Allah Yarham dalam buku ini, bahwa kita harusnya senantiasa melakukan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Jadi kata kunci yang pertama, rukun pertama adalah benci dan murka, itu yang harus kita hindarkan. Kata kunci kedua adalah cinta dan ridho, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan kita lakukan dalam kehidupan ini. Pak sahabat lanjutkan, menghindari dosa dan melakukan ibadah, dua-duanya adalah komponen takwa. Ada dua rukun takwa. Pertama,
menjauhi apa yang dibenci dan atau dimurkai Tuhan. Dengan kata lain, menjauhi keburukan. Kedua, melakukan apa yang dicintai dan diridhoi Tuhan, yakni melakukan kebaikan. Selama ini, untuk bertakwa, kita fokus pada berbuat kebaikan, seperti melakukan sholat, mengeluarkan zakat, menjalankan puasa, mengerjakan ibadah haji dan umroh, ditambah dengan berzikir, salat malam, baca Al-Quran, bayar infak, hadir di pengajian, dan sejenisnya. Semuanya itu rukun kedua takwa. Jadi, yang tadi disebutkan itu adalah rukun takwa yang kedua, yaitu cinta dan ridho kepada Allah Ta'ala, atau melakukan perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat, zakat, puasa, ibadah haji dan umroh, kemudian zikir, dan juga infak, atau hadir di pengajian, atau belajar seperti ini. Mana yang lebih baik? Mana yang harus didahulukan? Rukun yang pertama kah, yaitu menjauhi keburukan, atau rukun yang kedua kah, yang melakukan perbuatan yang dicintai dan dimurkai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, Allah Yarham Jalaluddin Rahmat itu memilih yang pertama, yaitu menjauhi keburukan. Inilah rukun yang harusnya kita lakukan. Rukun yang pertama yang diambil oleh Allah Yarham Jalaluddin Rahmat adalah menjauhi keburukan, menjauhi yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ali berkata, ijtinab as-sayyi'at aula min ikhtisab al-hasanat. Menjauhi keburukan harus didahulukan dari melakukan kebaikan. Pak asalkan ulang, ijtinab as-sayyi'at aula min iktisab al-hasanat. Menjauhi keburukan harus didahulukan dari melakukan kebaikan. Jadi ini pilihan yang diambil oleh Allah Yarham Jalaluddin Rahmat, bahwa di antara dua rukun takwa itu yang didahulukan adalah menjauhi keburukan, adalah menjauhi yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain disebutkan, ini Pak saya bacakan, dalam hadis lain disebutkan, bersungguh-sungguhlah dan rajin-rajinlah beramal. Jika tidak sanggup beramal baik, janganlah berbuat maksiat. Karena orang yang membangun dan tidak merusaknya, walaupun perlahan-lahan bangunannya akan tinggi juga, tetapi orang-orang yang membangun sambil merusak bangunannya, ia tidak akan menjadi tinggi. Bisa dipahami ya. Jadi kata dalam hadis ini sebut kalau misalkan kita punya, kalau ini kan contohnya adalah tentang bangunan. Bangunan kalau kita membangun, misalkan kita, kalau kalian ke pantai lah, ke pantai kan kita biasanya suka bikin rumah-rumahan, bangunan-bangunan dari pasir ya. Dari pasir itu kemudian kalau kita sudah tinggi begitu, kemudian kita hancurkan, bruk lagi, bikin lagi dan sebagainya. Nah seperti itu. Kalau kita melakukan perbuatan tidak baik itu seperti itu. Jadi kita sudah banyak pahala, tapi kalau misalkan kemudian kita berdosa, nanti hancur lagi yang itu semua. Misalkan kita sholat nih, sholat rajin, baca Quran rajin, silaturahmi rajin, zakat, berbagi sedekah dan rajin. Tetapi ternyata kita itu juga rajin ngomongin batur, gibah ya, bercerita, ngomongin, menjelekan orang terus juga, nyebarin hal-hal yang tidak baik, misalkan di medsos, kemudian juga bertengkar sama adik, terus juga memarahi orang tua dan sebagainya. Nah, yang kebaikan-kebaikan itu akan tergerus artinya akan hancur, akan hangus, karena kita lakukan, karena kita seperti yang membangun tapi kemudian menghancurkan lagi, ya. Membangun kemudian menghancurkan lagi. Itu kan nggak akan jadi-jadi terus ya kalau seperti itu. Dengan contoh yang sangat menyentuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibadah sambil makan yang haram seperti membangun bangunan di atas pasir atau air. Nah, itu ya. Yang tadi
Ibadah sambil makan yang haram seperti mendirikan bangunan di atas pasir atau air. Jadi kalau kita membuat sesuatu di air itu kan tenggelam juga ya, kecuali kalau misalkan kita bikin kapal-kapalan gitu bisa berjalan. Tapi kalau misalkan kita bikin bangunan, bikin rumah, berarti kan harus menggunakan peralatan yang khusus begitu. Nah, tapi contoh ini kurang pas. Atau hadis lain dari Imam Ja'far As-Shadiq, akhlak yang buruk merusak amal seperti cuka merusak madu. Akhlak yang buruk merusak amal seperti cuka merusak madu.